everyone, my name is Fahrena Shalatisha. As a communication student of Pajajaran University, today I'd like to present the results of my content analysis about stereotype gender. And without further ado, let's start. Latar belakang penelitian ini diawali karena peneliti merasa komunikasi massa menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Khususnya dalam bentuk media film, komunikasi massa sangat memengaruhi keyakinan, nilai, dan perilaku masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Gerbner di tahun 1998 melalui teori kultivasinya. Peran yang dimainkan komunikasi massa dalam perkembangan seseorang dari usia belia sampai menuju dewasa sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan persepsi mengenai sesuatu. Di samping itu, film-film produksi Disney yang beraneka ragam selalu berhasil mencuri perhatian dan hati para penggemarnya. Tidak terkecuali film Disney Princess yang seringkali memuat cerita mengenai bagaimana seorang princess atau putri selalu dikejar-kejar oleh pangeran yang ingin menyelamatkan hidupnya dan kemudian mereka hidup bahagia selamanya. Hal-hal tersebut pun akhirnya menggerakkan saya untuk mencari tahu lebih jauh lagi apakah terdapat penggambaran stereotype gender pada salah satu film Disney yang sangat digemari oleh masyarakat, yaitu Sleeping Beauty 1959. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah penggambaran stereotype gender pada film Sleeping Beauty, untuk mengetahui penggambaran karakter laki-laki dan perempuan seperti apa dalam film, untuk mengetahui bentuk stereotype gender seperti apakah yang paling sering digambarkan, dan pada poin terakhir, tidak lain adalah untuk mengetahui seberapa kuatkah hubungan antara gender dan penggambaran karakter tokoh dalam film Sleeping Beauty 1959. Hipotesis penelitian yang digunakan terdiri dari hipotesis 0 yang berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gender tokoh utama laki-laki atau perempuan dengan karakternya aktif atau pasif dalam film Sleeping Beauty. Dan juga hipotesis alternatif yang mengatakan sebaliknya atau bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Kerangka penelitian ini dimulai dari latar belakang di mana adanya peran komunikasi massa melalui media film yang juga diperkuat dengan teori kultivasi oleh Gerbner. Kemudian peneliti memilih film tertentu untuk diteliti, diproses pengumpulan data melalui coding book, selanjutnya data yang diperoleh dipastikan reliable, dan setelah itu dilakukan analisis dan interpretasi data. Dari film Sleeping Beauty yang dipilih, sesuai dengan rumus yang ditawarkan oleh Daniel Riff dan rekan-rekannya dalam buku Analyzing Media Message Using Quantitative Content Analysis in Research, peneliti kemudian membagi ke dalam 27 scenes berdasarkan latar tempat dan adegan pada film dan mengambil 20 scenes sebagai sampel penelitian menggunakan sistem acak sederhana. Pengumpulan data dimulai dengan menyusun coding guide dan coding book yang terdiri dari 8 indikator berdasarkan teori paradigma gender. Kedelapan indikator tersebut terdiri dari penggambaran elemen visual baju tokoh, gerakan tubuh, ekspresi, peran tokoh dalam status sosial, agresivitas, sifat karakter, representasi karakter, dan pengambilan keputusan oleh tokoh dalam cerita. Indikator-indikator tersebut diisi menggunakan data biner yang mana angka 1 menunjukkan karakter aktif dan angka 0 menunjukkan karakter pasif. Sebagai contoh, pada indikator PG1 yaitu elemen visual baju tokoh, apabila coder berpendapat bahwa tokoh menggunakan pakaian yang menggambarkan dan mendukung karakter tokoh dalam film untuk lebih mudah bergerak secara aktif, maka coding book diisi dengan angka 1. Coding book dalam penelitian ini dilakukan atau diisi oleh 2 coder yang masing-masing merupakan mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Setelah data diperoleh, hasil coding tersebut kemudian dilakukan uji reliabilitas untuk memastikan data tersebut reliable menggunakan rumus yang tersedia melalui website thefreelon.org. Berikut adalah contoh tampilan pada website. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan melihat sifat data secara general atau umum. Dan kemudian dilakukan analisis masing-masing indikator paradigma gender, di mana peneliti akan mengetahui indikator PG manakah yang paling sering dimunculkan dalam film Sleeping Beauty. Setelah itu, uji statistik dilakukan yaitu uji chi-square, di mana peneliti akan mengetahui ada atau tidakkah hubungan antara variabel gender dan variabel karakter, mengingat data yang digunakan merupakan data nominal. Dan setelah itu, akan dilakukan analisis koefisien kontingensi untuk mengetahui seberapa kuatkah hubungan antara variabel X dan juga variabel Y. Masuk pada bagian hasil dan pembahasan.
Pada analisis deskriptif, berdasarkan tabel dan grafik tersebut, terlihat bahwa tokoh prince atau laki-laki digambarkan sangat aktif dan jarang sekali digambarkan sebagai tokoh yang pasif. Pada film ini, karakter tokoh laki-laki digambarkan jauh lebih aktif dibandingkan karakter tokoh perempuan. Sedangkan tokoh perempuan digambarkan karakternya seimbang atau bervariasi, terkadang digambarkan sebagai karakter yang aktif, tapi seringkali juga digambarkan sebagai tokoh yang pasif. Tokoh laki-laki hanya digambarkan pasif 12 kali, sedangkan tokoh perempuan seringkali digambarkan pasif yaitu sebanyak 74 kali. Pada tabel selanjutnya akan disajikan akumulasi data hasil coding PG1 sampai PG8 dari 20 scenes yang telah ditentukan sebelumnya, dan indikator-indikator paradigma gender tersebut ditentukan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok prince dan juga kelompok princess, merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh England dan rekan-rekannya di tahun 2011. Terlihat bahwa gender laki-laki atau prince konsisten digambarkan sebagai tokoh yang sangat aktif dengan nilai persentase aktif yang besar dan nilai persentase pasif yang sangat rendah pada PG1 sampai PG8. Sedangkan tokoh wanita atau princess berdasarkan grafik pada tabel tersebut digambarkan sebagian karakternya aktif dan sebagian lainnya adalah pasif. Perempuan atau wanita digambarkan aktif pada PG1, PG2, PG3, PG5, dan PG7. Terlihat pula bahwa gender perempuan atau princess paling pasif pada variabel PG8, yang artinya film tersebut menggambarkan tokoh perempuan cenderung harus diselamatkan. Berikut adalah hasil analisis chi-square. Nilai signifikansi hasil uji chi-square adalah 0,0 atau kurang dari alfa 0,5, yang berarti hipotesis alternatif diterima dan hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, berdasarkan uji statistik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan signifikan antara gender tokoh utama laki-laki atau perempuan dengan karakter aktif pasif pada film Sleeping Beauty 1959. Dari analisis koefisien kontingensi didapatkan nilai sebesar 0,4 atau dapat diinterpretasikan pada standar nilai bahwa terdapat hubungan yang sedang antara kedua variabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam film Sleeping Beauty, gender dan karakter memiliki hubungan yang sedang, di mana karakter perempuan digambarkan lebih banyak berperan pasif, sedangkan laki-laki cenderung berperan lebih aktif. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut. Terdapat penggambaran stereotip gender pada film Sleeping Beauty melalui karakter tokohnya, di mana karakter tokoh laki-laki digambarkan jauh lebih aktif dibandingkan tokoh perempuan, dan tokoh laki-laki sangat jarang digambarkan pasif. Sedangkan tokoh perempuan cenderung seimbang antara aktif dan pasif, namun sangat terlihat pasif pada indikator PG8, yaitu pengambilan keputusan dan diselamatkan. Berdasarkan hasil analisis koefisien kontingensi, hubungan antara variabel gender tokoh dan variabel karakter tokoh dalam film Sleeping Beauty ini cukup kuat. I think that's all, and I really hope these presentations can give you some things good and new insights. Antropolog asal Amerika Zora Neale Hurston once said that research is formalized curiosity. It is poking and prying with a purpose. So keep your curiosity leading you to many good things. Thank you for watching this video.